Mak beli 1 kotak dong. Pergi sana kamu. Kok bisa dorong orang sih? Kamu ini gimana sih nggak beli-beli ngapain dorong anak orang? Maaf. Cepat minta maaf, oke. Maaf ya. Ada yang sakit nggak? Enggak. Kamu masih kecil udah jualan. Jangan dibersihin, aku beli ini aja. Enggak apa-apa, aku masih punya yang bersih. Gak usah, aku beli ini aja. Ini dompetnya buat kamu pakai. Semoga kamu selalu selamat. Aku juga bantu jual kotak obat ini. Kamu umur berapa? 10 tahun. 10 tahun udah segini besar. Pasti orang tuamu sayang banget sama kamu ya? Berapa harganya, aku yang bayar. Ini. Om kebanyakan. Gak apa-apa, sisanya kamu simpan aja. Terima kasih Om, terima kasih Om. Aku pulang. Adam ya? Capek banget ngurus 3 ayam ini. Nenek. Pulang. Mie ini siapa yang makan? Nenek ini kan buat adik. Bukan nenek yang belum makan. Lapar ya, apa kamu yang makan? Aku. Kamu masih nggak ngaku. Aku yang makan. Sudah, aku masak lagi 1 mangkok. Uangnya mana? Uang di atas ini apa kamu yang ambil? Aku nggak ambil. Uangnya bisa terbang, apa kamu masih nggak ngaku? Bukan kamu yang ambil, siapa lagi? Aku beneran. Yan. Cheng Yan. Cheng Yan. Sudah larut begini dia akan pergi kemana ya? Jangan buru-buru, tenang saja anak ini, tahu apa yang dia lakukan. Tidak akan terjadi hal besar begini saja. Kita cari secara terpisah. Kalian ke sana, aku ke sini. Oke, hati-hati jalan. Cheng Yan. Cheng Yan. Kenapa bisa begitu kebetulan? 2 teknik sulamannya sama. Semuanya dari 1 orang. Apa ini kebetulan lagi seperti yang lalu? Harus kemana aku? Perutku sangat lapar. Tangan juga sakit. Tidak ada rumah untuk kembali.
Anak kecil. Bukan kamu anak yang jual kantong wangi itu. Chengyan, Chengyan. Chengyan, Ibumu sedang mencarimu. Ibu ayah tanteku. Semuanya keluar mencariku. Semua keluargamu keluar mencarimu. Kenapa tidak pulang? Aku tidak mau pulang. Dipersalahkan. Nenek salah paham aku mencuri uang. Apa yang terjadi? semuanya tidak laku. Cheng Hui. Cheng Hui, Cheng Hui. Bangun, bangun. Cheng Hui. Katakan yang sebenarnya pada nenek. Uang di badanmu dari mana? Katakan yang sebenarnya. Uang ini dari mana? Ambil dari meja tadi siang. Ambil dari meja, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku lihat kalian semua. Marah besar. Semua memarahi kakak. Aku juga takut dimarahi. Lalu uang ini buat beli apa? Tanggulu. Kamu ini. Makan pelan-pelan, hati-hati tersedak. Kurang kenyang, nanti om beli lagi satu mangkok buat kamu. Luka di tanganmu itu pukulan ibumu. Oke, aku temani kamu pulang. Aku akan pulang bersamamu untuk menjadi saksi. Ibu dan nenekmu akan percaya pada perkataanmu. Aku tidak ingin pulang. Kalau kamu tidak pulang, mereka akan khawatir padamu. Aku curiga aku bukan anak mereka. Bukankah kamu bilang orang tuamu sangat menyayangimu? Tapi nenek. Sudah. Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Kamu masih punya rumah untuk kembali. Masih ada orang yang mau memarahi dan memukulmu. Sudah cukup baik. Paman sejak kecil tidak punya ayah dan ibu. Juga tidak punya rumah untuk pulang. Tidak ada yang mau memarahi. Ada. Ketika aku dicaci maki. Yaitu saat aku menjadi pengemis kecil. Dicemooh. Diusir dan dipukuli. Keadaannya 100 kali lebih menyedihkan daripada kamu sekarang. Paman. Apakah kamu tidak punya rumah saat kecil? Tidak. Aku tidur di jalanan. Tidur di bawah atap rumah orang. Ada satu kali. Karena aku sakit. Tidur tidak bisa bangun. Dipukuli sampai setengah mati. Tapi di dunia ini, tidak semua orang jahat. Ada juga orang baik. Seperti saat aku berumur 12 tahun, aku bertemu orang baik sejak itu. Aku hidup dengan baik. Kamu sekarang masih punya rumah. Masih punya tempat tidur, masih bisa sekolah. Meskipun mendapat sedikit kesulitan. Itu dari keluarga, bukan dari orang luar. Sudah cukup bahagia, bukan? Mie belum habis. Makanlah. Ibu. Beju sudah ketemu Chengyan belum? Belum. Beju. Aku yang salah. Uang ini. Uang ini. Cheng Hui baru saja bilang. Dia mengaku mengambil uangnya. Cheng Hui yang mengambil.
Kamu bilang apa bukannya kamu selalu bilang Cheng Yan yang mencurinya. Kamu sih anak kecil begini. Kamu langsung bilang dia pencuri. Hatinya bisa terima nggak? Sudah jangan bicara lagi, cepat cari. Bukan aku yang bilang. Kamu sih sangat pilih kasih. Nenek, Halo, Nenek. Ini paman yang kasih aku uang lebih. Aku kebetulan ketemu dia. Dia bisa jadi saksi. betul. Aku lihat dia jualan di jalan cukup susah. Jadi aku kasih dia uang lebih. Jangan salahkan anak ini. Uangnya memang aku yang kasih lebih. Terima kasih banyak, maaf ya. Kamu sampai jauh-jauh datang. Kamu ini anak. Marahnya keterlaluan. Ibumu pukul kamu, marah kamu sedikit. Kamu langsung lari, kamu sudah besar. Kamu hebat ya. Seluruh keluarga karena kamu nggak makan. Ayah ibumu di luar cari kamu. Kamu memang hebat. Muda-muda sudah kabur dari rumah. Kalau kabur dari rumah jangan balik lagi. Ibu. Bibi, jangan marahi anak begitu. Dia sudah cukup sedih. Kamu nggak tahu anak ini sebenarnya ngeselin. Aku lihat dia cukup baik. Mungkin nanti kamu ngomong baik-baik nggak perlu marah. Dia akan mengerti. Kamu nggak tahu sudah-sudah. Kamu sudah salahkan Cheng Yan. Kamu masih mau ngomongin dia. Beneran ngomong apa sih di depan orang lain? Nggak baik banget sih kamu. Maaf, Pak. Tidak apa-apa. Kalau ini cuma salah paham, tidak ada masalah lain. Saya pamit dulu. Pak, saya belum tahu nama Anda. Biarkan kami membalas kebaikan Anda. Tidak usah. Saya pamit. Pak, bagaimana kalau Anda duduk dulu minum teh sebelum pergi. Kakak dan kakak ipar saya sebentar lagi pulang. Mereka harus berterima kasih langsung pada Anda. Cheng Yan. Saya tidak seharusnya memukulnya. Cheng Yan selalu. Saya sangat menyesal. Jangan khawatir. Mungkin dia sudah pulang ke rumah. Ayo pergi. Sudah saya bilang Cheng Yan tidak akan mencuri uang. Cheng Yan sudah pulang. Cepat masuk. Cheng Yan. Mama, Mama Cheng Yan. Nenek sudah tahu uang itu bukan saya yang mencuri. Nenek. Benarkah? Apa benar atau tidak? Salah ya sudah. Siapa yang tidak pernah salah? Kakak ipar memang ada seorang pria yang memberi Cheng Yan uang lebih. Tadi saya sebenarnya ingin menahannya tapi dia bilang ada urusan. Dia baru saja pergi sepertinya. Kita benar-benar salah menuduh anak ini. Lagi pula, nenek sudah tahu. Uang itu Cheng Hui yang mengambil. Cheng Hui. Dasar anak nakal, kemana dia? Kamu masih lari, kamu datang sini, nenek. Nenek masuk. Kamu mau apa, Dahai? Aku pukul kamu, aku bunuh kamu. Jangan pukul, jangan pukul. Jangan pukul anak, jangan pukul. Sudah cukup dipukul, aku bunuh kamu. Jangan halangi aku, kakak Beiju, jangan tarik. Jam setengah malam ngapain kamu ngamuk? Kalau mau pukul-pukul aku juga. Ibu, kamu gak boleh gini, anaknya dimanja sampai rusak. Iya, aku yang manjain dia. Karena dia cucu kesayanganku. Kalau bukan aku, siapa lagi yang manjain dia? Pergi ke kamar, ayo pergi. Ibu Cheng Hui. Jangan manjain dia, nanti dia rusak, Bu. Ibu. Sabar ya. Ma pelan-pelan. Sakit banget tahannya. Sakit banget. Maaf ya nak. Sudah kubilang ini bukan salahku. Tapi gak ada yang mau dengar penjelasanku. Sini, ini salah ibu. Ibu seharusnya gak pukul kamu sekeras itu. Padahal ini bukan aku yang lakukan. Kenapa nenek selalu salahkan aku? Setiap kali adik yang nakal. Kenapa nenek selalu bela dia? Mulai. Nenek salah paham tapi dia tahu. Uang itu diambil adik. Kan dia juga ngaku. Ayah juga sudah pukul adik Cheng Yan. Hidup ini penuh dengan kesalahpahaman.
Kenapa kamu bisa marah sebesar ini? Hanya karena hal kecil kamu kabur dari rumah. Kamu tahu ibu khawatir banget. Ini bukan hal kecil. Aku gak suka disalahin. Siapapun gak suka disalahin. Tapi di dunia ini, selalu ada ketidakadilan. Kalau kamu gak tahan sedikit saja, bagaimana kamu bisa sukses nanti? Tapi kenapa nenek selalu pilih kasih? Dia selalu lebih sayang adik. Sepertinya aku bukan cucunya. Ma, Apa aku anakmu? Tentu saja kamu anak ibu. Aku kira aku bukan anakmu. Jangan ngomong yang gak jelas. Adik masih kecil belum mengerti. Kamu harus lebih mengalah. Pokoknya kamu kakaknya. Sebagai kakak kamu harus lebih banyak menanggung, lebih banyak memaafkan. Kalian berdua adalah anak dari ibu yang sama. Ibu hanya perlu mengajar kamu yang sulung dengan baik. Adikmu akan menjadikan kamu sebagai contoh dan belajar dari kamu. Seperti ini, ibu bisa menghemat banyak tenaga. Mengerti? Tapi jangan menangis lagi. Kamu hanya punya satu adik, nenek sayang dia. Kamu juga harus sayang dia. Dengan begitu nenek akan senang. Dan kamu juga anak yang berbakti, benar kan? Sudah, jangan menangis lagi. Sudahlah. ayah, Anakku sudah cukup menderita, jangan marahi dia lagi. Hari ini bukan salah dia. Cengian ayah tahu kamu yang paling baik. Paling patuh, benar kan? Tidak seperti adikmu yang nakal. Ayo lihat apa yang ayah beli untukmu. helikopter bambu, Sakit hayak. suka, Ayo ayah ajak kamu tidur. Kakak pinjamkan aku main sebentar. Kenapa pelit sekali, pinjamkan aku main sebentar. Pinjamkan aku main sebentar. cengui, Ayo kita main bersama, baiklah kalau kamu bisa menangkapku. Mainan ini akan aku berikan padamu, baik. jangan lari, Aku akan mengejarmu. Ayo. Siapa yang sudah datang? Kenapa tidak meninggalkan sepatah kata pun? Siapa ya? Pasti Menjun. Menjun. Sudahlah Chunyanjie, kamu berdiri. Berputar sekali, lihat baik-baik. Seperti ada yang kurang, kalungnya lupa. Kamu duduk, aku akan membantu memakainya. Ayo. Chunyanjie, kamu benar-benar cantik. Benarkah? Tentu saja. Nanti saat aku menikah, aku juga mau kurus. Lalu berpakaian secantik kamu dan berfoto. Pasti sangat mempesona. Kamu tidak perlu. Bukannya mereka bilang, Yan Shu Huan Fei untuk menggambarkan kecantikan? Kamu, termasuk tipe yang Yuhuan. Tunggu saja Kaisar Tang Minghuang jatuh cinta padamu. Jadi kamu tidak perlu diet. Benar juga ya. Tapi sekarang pria yang punya selera, sangat sedikit. Mereka tidak tahu tipe kita. Sejuk di musim dingin, hangat di musim panas. Banyak manfaatnya. Benar kan? Ayo kita tunggu Degang di luar. Dia seharusnya segera datang, baiklah.
Tidak ada yang mengangkat. Mr. Ju mungkin sedang dalam perjalanan. Tolong bilang ke fotografer itu. Minta dia tunggu sebentar lagi, baik. Menjun sudah 10 tahun. Aku tidak punya kabarmu. Kamu ada di mana? Aku akan menikahi Chunyan. Setelah pernikahan ini, tidak ada jalan kembali untuk kita. Apakah jodoh kita sebagai suami istri benar-benar sebentar saja? Cinta tak akan mati selamanya. Menjun. Meski aku menikah lagi, selama hidup ini, aku akan terus merindukanmu. Akan menikah. Tahukah kamu hatiku begitu sepi? Tahukah kamu? Aku sangat merindukanmu. Apa artinya pernikahan ini? Dia menikahiku. Tapi pikirannya selalu pada wanita lain. Mengapa aku harus menikah? Chunyan?
Lepaskan aku. Apakah kamu masih ingin aku tinggal dan menikahimu? Menjun. Aku sangat merindukanmu. Aku merindukanmu. Meski harus menikah dengan orang lain. Hatiku yang membara ini tetap terbang menuju dirimu. Menjun, percayalah padaku. Seumur hidup ini perasaanku padamu tidak akan berkurang sedikit pun. Menjun. Bukan aku yang meninggalkanmu. Tapi Chunyan yang sangat baik padaku. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Kau menikah denganku. Apakah hanya karena aku baik padamu? Apakah selama bertahun-tahun ini, kau tidak punya sedikit pun cinta padaku? Apakah aku tidak layak untuk dicintai? Aku. Segudang kesedihan. Bertahun-tahun terpisah. Menjun. Apa gunanya aku menulis surat ini? Janji cinta masih ada. Tetapi surat cinta sulit dikirim. Kemana surat ini akan sampai? Apakah kau benar-benar sedih? Mengapa masih menikah denganku? Maaf. Jangan bilang maaf padaku. Jangan. Aku memang ingin menikah. Aku selalu ingin menikah denganmu. Untuk hidup bersamamu. Tetapi aku tidak pernah memaksamu. Apakah aku pernah memaksamu? Bukan aku yang bilang. Kau benar-benar tidak punya hati. Berapa lama lagi Chunyan harus menunggumu? Baru kau mau memberinya jawaban. Aku sudah di sampingmu selama bertahun-tahun. Apa yang diinginkan seorang wanita? Kau pasti mengerti. Lagi pula, kita juga bertengkar karena kantong wangi. Aku bahkan sampai nabrak mobil. Jadi tentu saja aku yang memaksamu menikah. Sehingga kau sampai seperti ini. Tidak rela dan tidak senang. Bahkan kata-kata manis pun tidak mau kau ucapkan. Meski aku terus menunggu. Meski akhirnya kau datang. Menikah. Tidak akan ada hasil. Sudahlah. Biarkan saja. Kemarin aku pergi ke toko tua. Aku menemukan bahwa ada orang yang pernah ke sana. Meskipun orang itu tidak meninggalkan sepatah kata pun. Tapi aku merasa orang itu adalah Menjun. Jadi aku sangat sedih. Kamu yakin?
Itu Menjun. Apa dasar kamu berpikir orang itu adalah Menjun? Siapapun bisa punya alasan untuk pergi ke toko tua itu. Kenapa kamu bilang orang itu adalah Menjun? Meskipun dia benar-benar Zhuo Menjun. Kenapa dia tidak mau bertemu denganmu? Apa kamu pernah berpikir? Mungkin dia tidak ingin bertemu denganmu. Aku tidak memikirkan hal itu. Aku tanya kamu. Jika Zhuo Menjun, dia tidak mau bertemu denganmu. Karena dia sudah menikah lagi. Apa kamu masih akan menunggu? Aku tidak tahu. Jika dia sudah punya keluarga baru, punya anak, apa kamu masih ingin dia kembali ke sisimu? Aku bilang aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Apakah meskipun dia sudah menikah lagi, kamu masih ingin dia kembali? Chunyan, jangan pergi. Aku tahu kamu baik padaku. Aku yang salah padamu. Aku tidak mau kamu bilang maaf padaku. Kamu berhutang padaku. Kamu juga tidak perlu membayar dengan dirimu sendiri. Aku tidak mau kamu karena rasa terima kasih, karena merasa bersalah padaku, baru menikah denganku. Aku berkorban. Itu dengan sukarela. Jadi kamu tidak berhutang padaku. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Jangan pergi. Kamu harus membantuku. Aku membutuhkanmu. Bagaimana lagi aku bisa membantumu? Kamu benar. Tapi hatiku tidak bisa melupakan Menjun. Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa melupakannya. Kami melanggar tradisi. Pernah dikurung di gudang kayu. Kami adalah pasangan yang bersama-sama melewati jalan kematian. Baru kemudian bersatu. Aku tidak akan pernah melupakannya. Aku juga tidak ingin melupakannya. Kalau begitu jangan lupakan apapun. Selalu ingat dia. Degang, perasaanmu pada Menjun begitu dalam. Aku mengerti. Kalau tidak bisa melupakan, jangan melupakan. Kita letakkan dia di hati kita. Selamanya letakkan dia di hati kita. Kita bersama-sama mengenangnya. Membicarakannya. Mencintainya. Bagaimana? Dengarkan aku, Degang. Aku tidak memintamu melupakannya. Aku juga tidak cemburu padanya. Kita jalani hidup kita. Jika suatu hari, jika Menjun, dia mau kembali padamu, aku akan meninggalkanmu. Aku tidak ingin menyulitkanmu. Bagaimana? Mengapa kamu begitu bodoh? Aku tidak punya cara lain. Mengapa kamu menyiksa diri?
Karena aku tidak bisa berhenti menyukaimu. Degang, aku tidak meminta selamanya. Aku hanya meminta hari-hari tanpanya. Aku bisa bersamamu. Bersamamu menjalani jalan kita sendiri. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Degang, Baik. Pengantin wanita, tolong letakkan buketmu ke kiri sedikit ya. Baik, berdua tersenyumlah. Kita siap memotret senyum 1, 2, 3. Pengantin pria, tolong atur dasimu sedikit. Atur sedikit. Bagus, sangat bagus. Berdua tunggu sebentar. Saya akan mengganti film. kamu kenapa? Perut sedikit tidak nyaman. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ada bawa obat tidak? Tidak apa-apa. Tahan sebentar saja. Saya tidak mau kamu bilang begitu. Kamu harus hidup bersama saya. Kamu harus tahan dengan saya seumur hidup. Sekarang rasanya bagaimana? Agak seperti main drama seperti di panggung. Berpura-pura jadi kaisar. Bukan itu maksud saya tanya. Perutmu rasanya bagaimana? Lumayan. Saya takut kalau terus difoto jantung tidak kuat. Kamu ingat novel Xiaoli itu? Jatuh cinta itu main-main dengan detak jantung. Chunyan, saya harus kembali ke kantor. Masih banyak surat bisnis yang belum dibalas. Kamu pulang dulu. Baiklah, kalau begitu saya pergi dulu sampai malam. Becak. Silakan. Saya tunggu ya, sampai jumpa. Tuan, silakan. Putar balik. Baik, mau kemana? Jalan lurus. Dahai. Berhenti. Dahai.
Saya degang. Dahai. Kamu mau kemana? Saya kira saya melihat hantu. Mertua saya dan ayah angkat saya bagaimana mereka meninggal. Kalian datang bersama. Kenapa kamu baik-baik saja sedangkan mereka berdua terbakar mati di toko tua itu? Saya tidak tahu. Ketika saya sampai di toko tua itu, sudah menjadi lautan api. Saya sama sekali tidak bisa masuk. Baru kemudian saya tahu bahwa tuan mereka ada di dalam. Saya bicara yang sebenarnya. Benar atau tidak bukan kamu yang menentukan. Toko tua itu dibakar dengan sengaja. Investigasi setelahnya sudah membuktikannya. Hanya saja sampai sekarang, pelakunya belum ditemukan. Ya. Polisi juga sudah memanggil saya untuk diinterogasi. Terima kasih, saya juga sudah bilang pada mereka. Ini bukan urusan saya. Lalu Menjun. Dan anak dalam kandungannya. Aku tanya Menjun mana? Jangan-jangan dia juga kena musibah. Kamu jujur saja tidak apa-apa. Aku bisa menerima. Dia masih hidup. Lalu sekarang dia di mana? Kamu geleng-geleng kepala, maksudnya apa? Aku tanya Menjun sekarang di mana? Kamu jujur saja, aku tidak akan marah. Tapi kalau kamu tidak jujur menyembunyikan sesuatu, aku tidak akan segan-segan padamu. Menjun. Dia baik-baik saja. Aku bertanya, Menjun sekarang di mana? Kamu bilang. Dia menikah denganku. Apa katamu? Aku menikahinya. Bajingan. Apa-apaan ini ada yang mukul orang. Dasar binatang, begini caramu merawatnya. Hari ini aku pasti membunuh bajingan sepertimu. Kamu bangun. Dahai, kamu bangun. Lepas-lepas. Lepas dong. Dasar binatang. Kami sudah mencarimu lama sekali. Kupikir kamu sudah mati. Aku tidak tahu kalau kamu masih hidup. Aku tidak tahu. Gao, Dahai, kamu bukan manusia. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Jangan pakai kekerasan pada orang lain dong. Bukankah aku sudah bilang? Dua preman kecil itu yang memulai duluan. Kamu juga pikirkan sudah sebesar ini. Masih suka berkelahi dengan preman kecil. Kamu punya keluarga tua dan anak kecil. Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Seberapa besar masalahnya harus kuulangi berapa kali lagi? Mengganggu sekali. Baiklah, Dahai. Abaikan dia dan masak saja. Kenapa kalian tertawa? Guru mengajarkan apa mengerti sopan santun atau tidak? Beiju, sudah berapa kali aku bilang padamu. Kepala anak tidak boleh dipukul. Dulu waktu aku dan kakak kecil kamu juga sering memukul kami. Sekarang aku menyesal. Memukul kalian berdua sampai jadi bodoh. Ibu Dahai. Ini sup ikan kakap. Sengaja aku tambahkan sedikit tianqi. Minumlah selagi hangat. Aku tidak mau minum. Cheng Hui, nenek memberimu minum. Hebat sekali.
Aku juga tidak mau minum, kamu saja yang minum. Ayah ibu pernah mengajarkanku, sup ini untuk menyembuhkan luka dan menambah darah. Kalau disuruh minum ya diminum. Dahai, kenapa kamu? Anak yang berbakti tapi kamu salah. Aku tidak butuh. Kenapa kamu marah-marah padaku? Kalian makan perlahan-lahan, aku akan pergi melihat. Dahai, sebenarnya ada apa? Aku tidak mau bicara. Tidak mau bicara juga harus bicara. Pikirkan masalah yang kamu hadapi. Itu berhubungan dengan seluruh keluarga. Aku tidak bisa tidak peduli. Ibu jangan tebak-tebak sembarangan, bisa tidak? Tebak-tebak sembarangan. Kalau pantatmu bergerak, aku harus tahu apa yang kamu lakukan. Kalau tidak, berarti aku bukan ibumu. Mulai dari Menjun memukulmu dan mengobatimu. Luka-luka ini aku dapat dari kamu. Sudah kelihatan. Bertengkar dengan orang, tangan dan kaki sama sekali tidak terluka. Luka-luka ada di tempat lain. Aku tanya, ini bukan bertengkar. Jelas-jelas dipukul tapi tidak berani melawan. Lagi pula, dari masuk pintu sampai tadi, kamu sama sekali tidak melirik istrimu. Dulu pasangan suami istri. Kehangatan itu kemana? Aku kasih tahu, pertengkaran ini tidak ada hubungannya dengan Menjun. Itu baru hantu. Dan lagi, kamu tidak pernah marah-marah ke anak. Hari ini malah melanggar aturan itu. Tanpa alasan marah ke anak. Kamu bohong, siapa lagi? Baik. Aku kasih tahu. Aku bertemu Judegang. Dia tidak mati. Dia tahu aku menikahi Menjun. Dia memukulku. Aku tidak melawan. Ya begitu. Oh, begitu rupanya. Pantas saja. Kakak tidak salah. Kakak pikir-pikir. Ini nasib buruk Ju sendiri. Jadi dia kena musibah kapal. Hilang setahun, bahkan perusahaan kapal dan kakak ipar sudah mengira dia mati. Apalagi si bajingan Fugui itu. Jadi dia menikahi kakak ipar. Kamu menikahi kakak ipar tidak salah. Kamu pikir-pikir lagi selama ini. Kalau bukan karena kamu merawat kakak ipar dan Chengyan, mereka berdua entah jadi apa. Mungkin nyawa mereka sudah tidak ada. Sekarang si Ju ini entah dari mana muncul. Dia tidak berterima kasih, malah memukulmu. Dia punya alasan apa selama ini? Dia pernah menjalankan tanggung jawab sebagai ayah dan suami. Ini bukan balas budi. Beiju bicara benar semuanya. Si Ju itu meski dia lapor ke pengadilan, tidak bisa dibantah. Sudahlah. Kalian semua diam. Hal ini. Jangan biarkan Menjun tahu dulu. Ya, kamu harus bersikeras. Itu cuma berantem dengan preman. Tapi. Tidak ada tapi-tapi. Sudah diputuskan begitu dan kalian semua dengarkan baik-baik. Rumah ini, kalian dan Chengyan Chenghui. Siapapun tidak boleh menghancurkan rumah ini. Kamu biasanya terlihat lembut. Tidak menyangka kalau berantem bisa seganas itu. Untuk menangkap pencuri, seberat itu usahanya, pantaskah? Aku paling benci pencuri. Penipu dan perampok tidak mematahkan kaki anjingnya. Sudah murah dia. Tidak menyangka suami yang akan kuniaga adalah pahlawan yang membenci kejahatan. Apa pahlawan atau buta? Aku memang buta. Sampai tidak mengenali pencuri itu. Apa yang dia curi darimu? Kamu begitu tegang. Barang hilang ya sudah, beli lagi saja. Kamu pikir semua bisa dibeli dengan uang? Ada hal-hal yang seperti bagian dari hidup kita sendiri. Hilang berarti hidup kita selamanya tidak lengkap, selamanya menyesal. Tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Kamu mengerti? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Hunyan. Yang seharusnya minta maaf adalah aku.
Aku terlalu berlebihan. Bukan urusanmu. Aku tidak hanya tidak berterima kasih. Saat suasana hatiku paling buruk kamu menemani. Memberi obat. Aku malah marah-marah padamu. Tidak apa-apa. Aku tidak mau kamu mengutuk dirimu sendiri. Pria harus punya sedikit sikap baru terlihat jantan. Kalau tidak dingin tidak panas seperti air hangat, itu baru tidak seru. Kapan kamu mulai belajar merokok? Saat kesepian. Aku ada di sini masih merasa kesepian. Kesepian sudah seperti teman lama bagiku. Aku sudah terbiasa dengannya. Tidak apa-apa. Kamu hari ini aneh sekali. Sepertinya tidak seperti biasanya. Apa kamu bosan denganku? Tidak ada. Aku hanya ingin sendiri sebentar. Baiklah. Kalau begitu aku pulang dulu. Biarkan teman lamamu menemanimu. Jangan lupa, besok lusa kita harus pergi mencoba gaun. Aku pergi. Saat bosan. Minum berdua. Minumanku mana? Di perutmu. Minuman ada di. Minuman ada di perutku. Apapun rasanya. Semua ada di perutku. Dahai. Kamu mabuk lagi ayo. Aku bantu kamu ke tempat tidur. Aku tidak mau istirahat. Aku masih mau minum. Minuman menyedihkan. Aku tidak tahu. Kamu masih hidup. Baik. Ayo taruh di sini. Ayo. Kamu sebenarnya mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya punya satu permintaan. Biarkan aku bertemu dengan Menjun. Dahai kamu kenapa akhir-akhir ini? Kenapa sering minum? Aku mau bicara sesuatu denganmu. Apa itu?
Sebenarnya tidak ada apa-apa. Besok kan hari Minggu. Aku pikir kita. Kenapa bicaramu jadi terbata-bata? Apa kamu mau jalan-jalan? Ya. Bagus, ajak Cheng Hui Cheng Yan. Ibu dan Beiju juga. Kita jalan-jalan keluar. Aku bukan itu maksudku. Maksudku cuma kita berdua. Pergi ke toko tua itu untuk berdoa. Kamu ngapain lihat aku? Boleh nggak? Kamu kan selalu nggak mau aku pergi. Kenapa tiba-tiba mau ajak aku pergi? Aku sudah pikir. Itu tempat yang menyedihkan. Ayah dan Paman Siu, mereka juga nggak dikubur di sana. Nggak ada yang perlu didoakan. Kamu mau pergi ya pergi saja. Aku nggak akan ikut. Nggak boleh aku pergi atau nggak masalah. Kamu harus pergi. Kenapa? Kalau kamu nggak kasih alasan, aku nggak akan pergi. Jangan dengar dulu. Aku akhir-akhir ini sering mimpi. Mimpi ayah dan Paman Siu. Mimpi kebakaran itu. Hatiku jadi nggak tenang. Aku pikir. Kita harus bakar uang kertas. Untuk menunjukkan rasa hormat. Kalau begitu, Baiklah. kamu mau kemana? Aku mau lihat anak-anak.